Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti dapat lebih berkah untuk diri kita. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini kita akan memasuki bab 10, yaitu menjadi remaja mulia dengan berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebenarnya apa sih hormat dan patuh kepada orang tua itu? Hormat adalah sikap menghargai dan sopan terhadap orang lain. Nah, perilaku hormat ini dapat dilakukan kepada orang tua, guru, dan siapa saja. Sedangkan patuh itu sama dengan taat. Sikap patuh berarti setia dan tunduk. Jadi, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua berarti sikap kita sebagai anak dalam menghargai, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua Allah tegaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat semakin meyakini bahwa setiap ibu yang mengandung pasti dalam keadaan lemah. Jika kandungan semakin membesar, saat hendak berbaring miring terasa berat, posisi terlentang membuat dada terasa sesak, serta akan tengkurap tidak bisa. Setelah itu, ibu menyusui sampai kurang lebih 2 tahun. Jadi, secara naluri, orang tua dengan sukarela mau mengorbankan sesuatu untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Sepanjang umurnya, berbagai kesulitan dihabiskan untuk mendidik dan mengorbankan segala yang ada demi kesenangan dan kebahagiaan anaknya. Maka dari itu, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik dengan hormat dan patuh kepada orang tua kita. Selain firman Allah tadi, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti di sini sudah jelas perintah berbuat baik dengan hormat dan patuh kepada orang tua sudah tertuang dalam firman Allah dan juga hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, dalam ajaran agama, kedudukan orang tua sangatlah mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghormati dan patuh kepada keduanya.
Jika kelak orang tua sudah berusia lanjut, kita tidak boleh menyinggung perasaan, mencaci maki, atau bahkan memperlakukan mereka dengan kasar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, jadi dari ketiga dalil tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Berbakti kepada orang tua sebenarnya bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Pada usia yang sudah lanjut, tentunya orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Berdasarkan ayat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, ada beberapa ketentuan yang hendaknya dilakukan oleh seorang anak yang sesuai dengan ayat tersebut. Di antaranya yang pertama, tidak diperbolehkan mengucapkan kata kotor dan kata kasar meskipun hanya ucapan ah saja. Yang kedua, tidak diperkenankan membentak atau menghardik orang tua. Nah, jadi mengucapkan ah saja tidak diperbolehkan, apalagi membentak atau menghardik. Nah, yang ketiga, hendaklah mengucapkan kata-kata yang mulia dan santun meskipun berbeda pendapat dengan orang tua. Adapun cara-cara berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya masih hidup, diantaranya yang pertama, kita senantiasa bersikap sopan santun kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, berkata dengan lemah lembut. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua kita. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan yang terakhir, mendoakan mereka agar senantiasa diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan. Selain itu, ada juga cara-cara seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya ketika keduanya sudah meninggal. Di antaranya yang pertama, mendoakan orang tua. Yang kedua, membayar kewajiban hutang mereka. Yang ketiga, melaksanakan wasiat orang tua yang sesuai ajaran Islam. Yang keempat, menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Sebelum pembelajaran materi hari ini ditutup, siapa yang tahu mengenai kisah di atas? Uwais Al-Qarni gendong ibu dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji. Sebenarnya mungkin gak sih kisah ini terjadi? Kisah ini benar terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais adalah pengikut Rasulullah SAW yang belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Jadi, siapa sih sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Kita simak kisahnya ya. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Salah satu kisah dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memuliakan ibunya dan memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi berhaji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit.
Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban yang berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Sang ibu merasa sangat senang dan bersyukur karena bisa melaksanakan ibadah haji berkat anaknya tersebut. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah pada dasarnya seorang anak memang tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Namun, seorang anak bisa senantiasa mendapatkan ridho orang tuanya yang mana ridho Allah juga dengan cara berbakti dan memuliakan kedua orang tua serta hormat dan patuh kepada keduanya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di kelas daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.